Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Faiz dari Departemen Matematika. Di sini kita coba menyelesaikan dua buah soal. Yang pertama mengenai bilangan kompleks dan yang kedua mengenai fungsi dan pemetaan. Nah, yang pertama dulu, kita memiliki soal yaitu dapatkan semua bilangan kompleks yang memiliki persamaan Z pangkat 5 plus 4 min 4i sama dengan 0. Nah, di sini saya langsung tuliskan ya, karena sebenarnya saya sudah rekam sebelumnya, ternyata menitnya sampai 20 menit, jadi kalau sambil coret-coret agak lama, jadi langsung saja. Nah, di sini kita memiliki persamaan ini, polinomial kompleks, yaitu Z pangkat 5 plus 4 min 4i sama dengan 0. Tapi kita tidak bisa menyelesaikan ini pakai cara biasa, karena ini kompleks. Nah, kita perlu tahu dulu bilangan kompleks itu seperti apa, yaitu bentuk umumnya yaitu Z sama dengan A plus BI, di mana A itu merupakan bentuk real dan B itu merupakan bentuk imajiner. Nah, tapi sampai sini juga belum bisa menyelesaikan, karena kita perlu membawanya ke bentuk polar, karena nanti kita perlu arahkan ke bentuk, sehingga kita bisa menggunakan teorema de Moivre. Nah, bentuk polar itu seperti apa? Bentuk polar itu seperti ini. Nah, yang saya kotakin ini yaitu Z sama dengan R cos theta plus I sin theta. Nah, seperti ini. Dengan R itu adalah akar A kuadrat plus B kuadrat, dan theta itu sama dengan arcostan dari B per A, di mana A sama B ini merujuk ke bentuk umum yang di atas. Nah, sehingga R ini kita bisa cari tahu, yaitu R sama dengan akar. Belum. Kita perlu membawa ini dulu ke bentuk Z pangkat 5 sama dengan min 4 plus 4i sama dengan seperti ini. Dan sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan A dan B di sini, cuman kita perlu membuatnya lebih sederhana lagi, yaitu 4 min 1 plus i. Nah, di mana A-nya ini min 1, B-nya ini 1, yaitu sehingga kita bisa dapatkan R, yaitu 1 kuadrat 1 plus 1 kuadrat juga 1, yaitu R sama dengan akar 2. Terus theta juga kita bisa dapatkan, yaitu arcostan B per A, yaitu 1 per min 1, yaitu arcostan min 1, yaitu ada 2, ada di 135 derajat dan 315 derajat, yaitu kuadran 1 dan kuadran 2 dan kuadran 4. Tapi di sini kita pakai kuadran 4 karena 1 ini ada di sini, pembilangnya ada di sini kan, 1, dan penyebutnya ada di min 1, jadi ada di kuadran 4, dan kuadran 4 berarti min pi per 4. Tetanya sama dengan min pi per 4. Nah, dari sini kita bisa mengubahnya ke bentuk polar, yaitu kita masukkan nilai yang kita peroleh R dan theta. Nah, bentuk polar kan tadi yang ini kan, yang dikotakin ini. Nah, ini 4 Z pangkat 5 sama dengan 4 ini dari sini, karena kita akan mengubah polar dari yang dikurung ini aja. Nah, ini masih ada Z pangkat 5 sama dengan 4 titik-titik seperti itu. Nah, sehingga kita masukkan deh nilai R sama tetanya di sini. R sama dengan akar 2 dan theta sama dengan min per 4, yaitu ini dan ini. Nah, dari sini kita perlu membuat Z-nya ini tunggal pakai cara teorema de Moivre, di mana teorema de Moivre itu mengatakan bahwasanya apabila ada pangkat di ruas kanan ini, di bentuk polar ini, maka yang bilangan aja itu bisa langsung dipangkatkan kan, kayak ini pangkat 1/5, pangkat 1/5 ini bisa, tapi yang di bawah ini agak sulit, cos bla 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 pangkat sekian itu sulit. Nah, tapi teorema de Moivre mengatakan bahwasanya bisa langsung dikalikan n kali sudutnya, jadi R pangkat n cos theta plus I sin theta pangkat n juga ini bisa langsung dimasukkan ke n kali theta plus I sin n kali theta gitu. Nah, lanjut saja. Nah, kita tunggalkan pakai pangkat 1/5, ruas kanan juga pangkat 1/5, dan akhirnya Z-nya di sini derajatnya sudah 1. Di sini kita selesaikan yang ini, terus ini kita pakai teorema de Moivre dengan kali 1/5 ya, atau bagi dengan 5. Nah, jadinya Z-nya itu sama dengan akar 2. Ini pangkat 1/5 ini adalah akar 2, dan ini bentuk lebih
kita bagi 5 lah pokoknya, dan akhirnya kita mendapatkan bentuk finish dari uh, bentuk polarnya, ditambah dengan ada periodiknya yaitu 2pk, karena nilai kosinus dari min pi per 4 ini kita bisa dapatkan lagi setelah sudutnya itu berputar sepanjang 2pi. Nah, dan kita mencari penyelesaiannya di sini dengan memasukkan nilai k dari 0 sampai 4. Kita asumsikan kita cari dulu 5 buah penyelesaian, yaitu Z1 sampai Z5, karena nilai derajat polinomialnya itu adalah 5. Jadi kita asumsikan kita coba cari 5 dulu dengan cara memasukkan nilai k yang unik dari 0 sampai 4 berurutan. Nah, kita coba cari Z1 dengan memasukkan k sama dengan 0 di sini, dan kita peroleh Z1 sama dengan akar 2 cos min pi per 20 plus I sin min pi per 20. Begitu seterusnya, Z2 sama dengan akar 2 cos 7 per 20 pi plus I sin 7 per 20 pi. Seterusnya sampai dapat Z5 akar 2 cos 31 per 20 pi plus I sin 31 per 20 pi. Dan ini semuanya bisa dilihat unik ya sudutnya. Dan kalau kita masukkan Z6 akar 2 cos, nah kita gampangnya tambahin 8 saja, jadi 31 tambah 8 39 per 20 pi plus I sin 39 per 20 pi. Nah, di sini ternyata ini 39 per 20 pi kan ini sama dengan hampir 2 putaran pi, tapi kurang min pi per 20 kan. Artinya dia di kartesius itu ada di sudut sini. Nah, ini sama saja kan dengan min pi per 20, dan min pi per ini sama saja dengan min pi per 20, dan ini min pi per 20 sudah ada di Z1. Artinya memang ada 5 penyelesaian sesuai dengan derajat polinomialnya. Sekian, kita lanjut ke nomor kedua. Oke, jadi untuk soal yang kedua kita diberikan fungsi f dan g, dimana kita disuruh cari domain f dan g, dan kita disuruh mencari komposisi f nokta gx beserta domainnya. Nah, di sini kita akan membicarakan soal domain. Apa sih domain itu? Jadi domain itu adalah area atau himpunan input agar output atau pemetaannya itu masih berada dalam sistem bilangan real, atau dalam kata lain pemetaannya itu tidak imajiner dan tidak berpenyebut nol seperti itu. Tapi dalam kasus ini karena kita diberikan fungsinya itu fx sama dengan akar 7 plus x kuadrat, gx sama dengan akar 9 min x kuadrat, itu semuanya bentuknya akar kuadrat. Jadi yang kita hindari adalah bentuk imajiner, yaitu bentuk di mana akar negatif seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita coba kerjakan yang fx. Nah, domain dari fx ini kan tidak boleh imajiner, jadi akarnya tidak boleh negatif. Dengan kata lain 7 plus x kuadrat ini harus lebih dari sama dengan 0. Nah, coba kita cek. Nah, di sini 7 ini kan sudah pasti lebih dari sama dengan 0. X kuadrat juga lebih dari sama dengan 0 sudah pasti, karena apapun yang nilai apapun yang berpangkat 2 itu sudah pasti positif. Sehingga di sini apapun inputnya, input x-nya itu akan selalu positif. Jadi akar kuadratnya ini tidak akan imajiner, sehingga domain dari f itu x, di mana x itu elemen real. Jadi apapun, tidak ada batasan di elemen real. Sementara untuk gx sama kayak tadi, 9 min x kuadrat ini tidak boleh negatif, atau dengan kata lain harus lebih dari sama 0. Nah, kita coba cek. Di sini kita perlu faktorkan 3 plus x, 3 min x. Nah, kita dapatkan titik potongnya di sumbu x, yaitu x sama dengan min 3 dan x sama dengan 3. Nah, kita cek yang di tengah-tengah dulu, yaitu ada 0 di sini. Nah, kita masukkan 0 kuadrat 0, 9 dikurang 0 positif, berarti di sini semuanya positif. Nah, di sini negatif. Berarti yang kita mencari lebih dari sama 0, berarti kita ambil area yang positif ini sebagai domainnya. Jadi domainnya adalah di antara min 3 sampai 3, atau dengan kata lain domainnya adalah x, di mana min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Oke, untuk yang selanjutnya yang komposisi, kita disuruh mencari f nokta gx, atau bentuk
lainnya itu adalah f gx sebagai input. Nah, berarti kita masukkan x tadi apa? 7 ya. 7 sebentar balik. 7 plus x kuadrat, berarti kita ganti di sini sebagai gx kuadrat sama dengan akar 7 plus akar 9 min x kuadrat sama dengan 7 plus 9 min x kuadrat sama dengan 16 min x kuadrat. Nah, kita sebenarnya bisa pakai cara yang sana, tapi ada syaratnya, di mana domain dari ini yang saya tandain ini itu harus diiriskan dengan domain inputnya yaitu gx agar mendapatkan domain keseluruhan dari f nokta gx atau domain dari komposisi fungsi komposisi. Agar lebih mudah kita namai ini sebagai px dulu sementara. Nah, kita perlu mencari domain p dan kita iriskan dengan domain input dari komposisi itu yaitu g untuk mendapatkan dari domain f nokta g. Untuk domain g kita sudah dapatkan tadi yaitu ini ya, ini. Dan domain dari p kita belum dapatkan, jadi kita cari tahu dulu. Domain p itu berdasarkan ini, berarti 16 min x kuadrat, karena ada di dalam akar itu tidak boleh negatif atau harus lebih dari sama dengan 0. Kita coba cari faktornya. Oke, titik potongnya itu ada di min 4 karena di sini x sama dengan min 4 dan di sini x sama dengan 4. Nah, nolnya ini adalah nolnya ini apabila masuk sebagai input akan menghasilkan positif karena 16 min 0 sama 16. Dan kita perlu mengambil area yang positif karena harus lebih dari sama dengan 0 kan. Nah, sehingga domain dari P itu sama dengan X, di mana min 4 kurang dari X kurang dari sama dengan 4, kurang dari sama dengan maksud saya. Nah, di sini tinggal kita iriskan, langsung saja kayak gini dengan dg sama dengan x min 3 kurang dari sama x kurang dari 3. Nah, apabila kita ini kan masukkan ke area sumbu datar akan jadi seperti ini, min 3 ini untuk dg. Nah, ini untuk dp min 4 dan 4. Nah, ini akan di irisannya itu akan sama dengan dg. Jadi domain dari fungsi komposisi f nokta gx itu sama dengan domain dari g, berarti d f g sama dengan dg itu sendiri sama dengan x, di mana 3 min 3 kurang dari x kurang dari sama dengan, maksud saya kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3, seperti itu. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.